Bante, sebelumnya barangkali boleh dijelaskan sedikit Bante ya. Kira-kira apa sih Bante yang jadi permasalahan ketika atau rintangan ketika seseorang bermeditasi Bante? Yang biasanya Bante temukan dalam prakteknya. Baik, baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting karena meditasi itu sebetulnya kan latihan untuk memusatkan pikiran ataupun mungkin lebih sederhana adalah latihan pengendalian pikiran. Karena pikiran kita ini sering kemana-mana. Nah, manusia kan punya badan, punya ucapan, dan punya cara berpikir. Badan ini perlu dilatih, misalnya kita pengen bisa mungkin berenang. Nah, kita kan harus latihan berenang dengan rutin. Kemudian kalau ucapan, kita kepingin bisa mungkin bahasa asing, atau mungkin kita kepingin bisa berbicara di muka umum, ya ini ya perlu latihan. Demikian pula pikiran. Pikiran ini alamiahnya sebetulnya dia maunya lari kemana-mana, jadi sulit sekali dikendalikan. Ya, jadi kita misalnya saja kita sedang membaca, pikirannya bisa lari, mikirkan teman kita, mungkin mikirkan habis membaca ini saya mau ngapain ya, atau mungkin dari bacaan itu kemudian membuat kita ada ter apa ya, terasosiasi dengan oh ini gini nih kalau saya dulu ngalami gini gini gini. Nah, jadi pikiran kita gampang sekali terdistraksi. Nah, ini perlu kita latih supaya kita bisa fokus, supaya kalau memang sedang membaca, ya fokuslah membaca, jangan mikirkan yang lain-lain. Nah, kemudian kalau ditanya, rintangannya apa ya? Kalau mau fokus begitu, sama dengan kalau kita tadi mau berlatih berenang misalnya. Itu ya ada rintangan macam-macam. Mungkin apakah kolam renangnya baru dikuras misalnya. Waduh, hari ini mau berenang, kolam renang dikuras. Jadi nggak bisa berenang, padahal kepingin banget nih. Atau mau berenang, wih rame sekali kolam renangnya. Aduh, aku nggak bisa berenang hari ini. Ya sudahlah, nanti minggu depan misalnya. Kemudian ada juga, mau berenang, wih dingin-dingin. Males ah, walaupun kolam renangnya sepi, walaupun kolam renangnya tidak dikuras, tapi dingin lah, saya nggak mau. Nah, jadi sebetulnya ada rintangan mau berenangnya juga ada. Kemudian rintangan mau berbicara bahasa asing misalnya. Kadang-kadang kita merasa, ah sulit lah bahasa asing. Enggak, saya nggak mau belajar. Tuh, atau, gurunya kurang enak nih. Males saya, nggak sesuai dengan harapan saya. Aku juga nggak mau. Nah, demikian pula dalam latihan mental atau yang kita sebut sekarang ini adalah mindfulness atau meditasi itu. Ini juga tentu ada rintangannya. Rintangan yang paling umum adalah males karena latihan meditasi bertahun-tahun itu kadang kita nggak tahu saya itu sampai di mana ya. Jadi kita sudah latihan nih, kita mendengarkan saran ya, paling ideal latihan meditasi itu pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur. Sehari 2 kali, misalnya 15 menit lah paling sedikit. Atau rata-rata ya 30 menit. Nah, kemudian kita jalani nih, wah bagus nih, saya mau nyoba. Kemudian kita nyoba, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Apa ya hasilnya? Saya tidak merasa hasilnya. Kalau tadi saya berenang, saya belajar seminggu 2 minggu langsung saya bisa. Minimal ya saya bisa ngambang lah sedikit. Tapi kalau saya sudah belajar setahun, saya sudah mahir. Belajar bahasa asing. Seminggu 2 minggu, saya bisa lah mulai ngomong sedikit dengan orang yang menggunakan bahasa itu. Setahun 2 tahun, lancar saya bisa menulis dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau meditasi, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun ini nggak ada rasa. Sudahlah, males. Nah, itu yang paling umum sekali dihadapi. Males. Kemudian, kadang-kadang orang juga begini. Kalau di rumah ya, meditasi. Pagi bangun tidur, malam mau tidur.
problem yang paling utama itu ngantuk. Karena kadang kita ini kan, saya mau kuliah nih, jam jam 7 misalnya mau kuliah. Sebetulnya saya sih cukup bangun jam 6, kemudian mandi-mandi, jam 7 beres. Tapi saya mau meditasi. Jadi saya bangunnya sekarang jam 5. Jam 5 saya mandi-mandi, sudah beres, kira-kira setengah 6, saya mau meditasi lah. Setengah 6 sampai jam 6. Wah, itu 1-2 minggu semangat kita. Karena barusan mendengar nih, wah ini hasilnya bisa bagus. Kalau saya anak mahasiswa, saya bisa pandai kuliahnya nih, nanti pelajarannya gampang. Jadi saya semangat nih. Tapi sudah 2 minggu nggak merasa bedanya, kok tetap ya, otak saya kok tetap ya, kok tetap dodol ya. Sudahlah, ngapain aku bangun pagi-pagi? Aku kan jadi buang waktu 1 jam. Ya, apalagi kalau mahasiswa kan kadang-kadang nggak mau rugi. Jadi malam sudah belajar sampai malam, pagi rugi saya 1 jam. Jadi lebih baik saya tidur aja lah sampai jam 6 kayak biasanya. Nah itu juga hasilnya jadi nggak tahu, karena memang nggak ada ujiannya meditasi itu. Nah kuncinya hanya di diri kita sekarang. Diri kita ini mau nggak punya semangat untuk latihan terus? Mau nggak kita punya keuletan untuk belajar terus? Padahal hasilnya tidak gampang dilihat. Nah, kadang-kadang orang lalu tanya, gimana sih hasilnya ini? Apa kita bisa ngerasakan? Karena kalau nggak ada hasilnya, kerja yang tidak kelihatan hasilnya, saya kira kita juga agak kurang semangat. Misalnya kerja fisik, ya. Jadi misalnya kalau orang cari materi, itu kan kerja, kemudian mungkin harian mungkin, kemudian kalau hari Sabtu bayaran, kelihatan duitnya. Dapat uang, senang. Tapi kalau meditasi ini kan nggak ada kelihatan hasilnya. Ini yang membuat semangat itu terus menurun, menurun, menurun. Nah, tetapi ada sebagian orang bisa merasakan hasilnya. Misalnya, betul loh, saya setelah meditasi ini kemampuan saya mengendalikan diri ini rasanya kok meningkat ya. Nah, itu semangat dia. Jadi langsung, aku mau terus meditasi. Dulu aku biasanya ya, kalau menghadapi begini ini aku marahnya luar biasa. Emosi saya bergejolak, atau stres saya luar biasa. Tapi sekarang saya lebih tenang ini rasanya. Apa hasil meditasi ya? Wah, problemnya lalu dia tanya, apa hasil meditasi ya? Kayaknya bukan. Bukan lagi. Aduh, padahal tadi sudah mau semangat nih. Kayaknya nih meditasi nih. Tapi ternyata apa karena meditasi ya? Karena saya kan juga umurnya bertambah nih. Jadi saya merasa saya jadi lebih sabar. Wah ini jadi lebih bingung lagi. Nol lagi, hilang lagi, ragu lagi. Tapi ada sebagian yakin lah saya mesti meditasi ini. Oke, nah itu loh dia semangat ya. Dia malah kepingin ngajarkan kepada orang-orang, ayo latihan semua. Anak-anaknya juga, pasangan hidupnya juga, ayo latihan. Bagus loh meditasi ini, membuat kita lebih terkendali. Nah, itu ada yang bisa merasakan. Itu sama dengan orang kerja harian, hari Sabtu dapat bayaran. Tapi ada juga, dia tidak merasakan apa-apa, tapi orang lain yang merasakan. Jadi, ketika orang ditanya, kamu kayaknya sudah meditasi 2 tahun ya, sejak pandemi itu kamu kan meditasinya tekun ya, kamu kan WFH, kemudian ya bisa kamu tinggal dengan meditasi dan lain sebagainya. Kayaknya kamu meditasi dengan tekun. Dan hasilnya ada hal-hal tertentu di dalam rumah tangga yang kalau kamu biasanya dulu sebelum pandemi, begitu tahu kasus seperti ini langsung bergejolak, langsung emosi. Kamu sekarang enggak loh. Masa begitu? Saya rasanya biasa-biasa. Yang Biasa. kita biasa saya bisa aja. Ya. Tapi si orang lain malah mengatakan, iya benar kamu. Teman-temannya juga gitu. Mungkin anak juga mengatakan, benar loh.
Sekarang kamu lebih tenang, lebih bisa ngadepi masalah. Nah, itu omongan orang lain itu membuat kita juga semangat. Jadi sebetulnya gangguan meditasi atau rintangan dalam meditasi itu, kalau saya melihat ya, yang pertama itu tidak jelas hasilnya. Tidak bisa diukur kayak ujian. Mahasiswa, ya kan sama Nira ini masih mahasiswa. Ya, Bante. Kalau nanti ada satu masa sekolah kita itu sudah tidak ada ujian. Ya, ini kan mulai akan ke situ arahnya. Saya kira untuk tingkat-tingkat awal itu agak kurang semangat loh sekolahnya. Karena kalau nggak ada ujian, ngapain saya belajar rajin-rajin? Toh hasilnya sama saja. Dia tidak memahami bahwa kalaupun nggak ujian, dia belajar itu manfaatnya untuk meningkatkan kecerdasannya sendiri. Tetapi dia merasa saya itu kuliah untuk mendapatkan nilai. Nah, sehingga kalau mendekati musim-musim ujian, wah semangat banget belajarnya. Nanti apalagi begitu ujian hasilnya keluar, aku A. Wah, tempel di dada sini aku A. Semangat. Karena hasilnya maksimal. Aku hasilnya E. Aduh, dilipat. Sembunyikan kalau perlu disobek-sobek, dimakan kertasnya. Ya, kenapa demikian? Karena hasilnya jelek. Nah, sekolah ada ujiannya itu gampang, tapi kalau meditasi nggak ada ujiannya, itu yang membuat kita males. Ya, nah kemudian yang kedua adalah kita kurang ulet. Ada hasil tertentu, misalnya, wah saya sudah menjadi lebih baik ini, ya, saya sudah lebih sabar. Nih. Terus keuletannya kurang, sudahlah, dah cukup. Ini berarti usaha saya ya sudah, tidak perlu lagi saya giat-giat lagi. Nah ini jadi kurang ulet. Kemudian ada juga yang kita kemudian kedisiplinannya kurang. Jadi kalau kita mestinya itu kan pagi bangun tidur, malam mau tidur. Ada aja alasan, apalagi kalau kita misalnya pas pergi keluar kota, ada pembinaan misalnya. Aduh, udah capek nih malam, udah naik pesawat dari pagi, kemudian pindah-pindah pesawat, nunggu di bandara, udah capek, besok aja lah latihan meditasinya, ditunda, dihutang dulu lah. Nanti besok, kalau hari ini setengah jam, besok saya tambahlah 1 jam. Tapi besok capek lagi, sudah habis ngisi sana, ngajar sana, ditunda lagi lah, besok 1,5 jam. Akhirnya lama-lama, aduh 3 jam. Wah berat nih kalau 3 jam. Udah nggak bayar aja lah. Nah, tidak disiplin itu ya juga membuat kita hasilnya menurun kualitas meditasinya. Jadi kebanyakan saya kemudian mengatakan, kita kalau mau latihan meditasi, ini cara ngatasinya. Karena kita tidak tahu hasilnya bagaimana, kita hanya tahu disiplin, semangat, ulet. Hanya 3 itu saja kuncinya. Disiplin, pagi bangun tidur, malam mau tidur, dah jalani aja. Hasilnya apa, nggak usah mikir. Pokoknya jalani. Nah, nanti kamu akan mengetahui sendiri pada satu titik ketika mungkin kamu merasakan atau orang lain yang akan memberikan pandangan perubahan perilakumu. Pokoknya disiplin dulu. Kenapa? Hasil bukan kita yang menentukan. Tapi disiplin kita bisa melakukan. Sama dengan misalnya sama Nera mau ujian. Hasil ujian, mau A atau mau B atau mau apa, bukan sama Nera yang menentukan. Tetapi kemauan sama Nera belajar, itu urusan sama Nera. Nah, jadi, aku mau belajar. Kalau besok, kemudian yang saya pelajari ini keluar, nah nilainya A. Ya, tapi siapa yang ngasih soal? Kan dosennya. Bukan sama Nira. Sama Nira tugasnya kan cuma belajar. Nah, sudah belajar, pertanyaan yang keluar itu adalah sesuai yang dipelajari, tapi menurut dosennya kurang lengkap. Dikasih B.
Kan A atau B kan bukan Samanera yang tentukan, itu Ya, dosennya. Tetapi kemauan untuk belajar ada di Samanera. ya, Demikian pula meditasi. Hasil bisa untuk ditunjukkan ataupun bisa kelihatan orang lain, kita nggak tahu itu. Tapi usaha kita disiplin, itu milik kita. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, 30 menit misalnya. Itu milik kita. Kita bisa usaha itu. Ulet. Ulet itu adalah bertahan untuk waktu yang lama. Jadi disiplin itu jangan cuma seminggu. Ya, nanti saudara-saudara yang kan ini kan kita siarkan secara langsung ya. Kemudian juga yang nonton di YouTube ini mungkin bukan hanya hari ini, tapi bisa juga nanti besok lusa ataupun seminggu atau sebulan lagi atau kapan saja nggak tahu. Kemudian semangat dia. Oh iya ya bener ya. Wah, kita harus disiplin nih meditasi ini supaya kita maju. Tapi cuma seminggu. Habis itu males lah, tidak ada hasilnya. Nah, jadi kita kurang ulet. Ulet itu kan tidak gampang patah, tidak gampang putus. Ya, kalau Anda kadang-kadang di musim yang agak dingin gini atau mungkin makan kerupuk yang toplesnya kebuka semalaman, alot. itu alot itu ya ulet juga. Alot ini ulet-ulet itu ditarik susah. Aduh, Oh, ini kerupuk apa ini? Ditarik sampai panjang, nggak putus-putus. Nah, kenapa ini? Aduh, semalam ini kerupuknya lupa nutupin, kurang rapat. hmm, Ulet, susah putus. Nah, dalam meditasi kita juga putus ulet. Jangan gampang putus. Nah, kadang-kadang kemudian kita lalu minta teman, yuk kita pakai apps supaya bisa kita tahu hari pertama, kedua, dan terus. Jadi kita sudah sampai berapa hari nih kita hmm, meditasi terus. Nah itu kita untuk belajar keuletan. Hasil kita enggak bisa menentukan, tetapi ulet juga milik kita. Disiplin ulet semangat, memiliki semangat yang sama. Jadi minggu ini sampai setahun ke depan semangatnya itu sama. Semangat apa ini? Memperhatikan objek. Jadi saya sudah ulet, pagi bangun tidur, malam mau tidur, sudah nih setahun sudah. Tapi kadang semangatnya kurang. Nggak ada hasil. Udahlah, pokoknya saya tahunya duduk, pagi bangun tidur, malam mau tidur setengah jam, kan saya sudah ulet nih sampai 1 tahun. Tapi nggak ada semangat untuk memegang objek. hmm. Ya, kita kemudian mengatakan, percumalah meditasi, nggak ada hasil. Ya, kita kurang semangat sih. Nah, semangat itu apa? Itu yang milik kita. Jadi disiplin, semangat, ulet. Itu adalah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita agar meditasi kita ini bisa stabil. Hasil nanti sesuai dengan perjuangan kita. Jangan mengharap hasil kalau kita kurang perjuangan. Nah, itu. Jadi rintangannya sudah jelas, penyebab rintangannya juga jelas, dan cara ngatasinya juga jelas dengan disiplin, semangat, dan ulet. Ya. Gitu sama Nera. Bante pernah sampaikan itu ya, disiplin semangat apa semangat tekun semangat ulet dan disiplin semangat ulet itu sudah disampaikan waktu pertemuan lalu Bante ya. Iya, karena itu motonya di Bodhigiri, Bu. Moto bukan micin ya. Moto itu apa ya? Slogannya di Bodhigiri. Disiplin, semangat, ulet. Itu dulu saya mau tulis besar sekali di Wihara ya. Saya bikin semacam kayak tulisan yang bentuknya huruf kayak 0,5 meter atau 1 meter gitu ya Hmm. di pintu masuk. Disiplin, semangat, ulet. Ketika saya mengusulkan begitu, orang-orang mengatakan, Bante, nanti kita dikira markas militer, Bante. Jadi lebih baik nggak usah aja. Ya sudahlah, pokoknya nanti di buku, di tas, di mana ditulis disiplin, semangat, ulet. Karena itu yang kita bisa kerjakan. Itu pernah kita sampaikan karena memang itu kuncinya untuk bisa sukses dalam meditasi. Ya. Bante, tapi saya punya satu pertanyaan karena kemarin saya melakukan polling Bante. Dari 100 orang yang menjawab dan saya tanya rintangan apa sih yang sering dihadapi? Itu yang paling pertama itu adalah pikiran yang mengembara Bante.
Itu sering banget dialami oleh para yogi yang bermeditasi. Kemudian yang kedua adalah kaki kesemutan. Dan yang ketiga baru rasa malas itu tadi, Bante. Hmm. Ini ada nggak nih Bante berikan solusinya kalau perlu Bante ya untuk teman-teman di luar sana untuk pikiran yang sering mengembara tuh apa solusinya kira-kira bagi pemeditator yang masih pemula? Kemudian yang Iya, kedua itu adalah rasa kesemutan Bante biasanya sakit. iya, ada jelas. Pikiran mengembara adalah wajar. Kenapa demikian? Karena memang tugas kita, tujuan kita dalam meditasi ini adalah melatih keterampilan berpikir, berpikir memusatkan perhatian. Tadi di awal saya sudah sampaikan kepada Samanera bahwa ketika kita sedang membaca, kadang-kadang kita itu kemudian pikirannya mengembara atau tertarik dengan hal yang lain. Pikiran teralihkan. Ini teman saya kemarin kayaknya pesen barang ya. Oh, belum sempat saya kerjakan ini. Nah, kemudian kita bacanya belum selesai. Kita sudah langsung ambil HP, kemudian ngerjakan. Nah, karena kita ngerjakan pesanan teman itu, akhirnya menjadi lama terlibat dalam pembicaraan dan sebagainya, bacaannya ketinggalan. Nah, itu pikiran terdistraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita nonton televisi, kemudian kita sambil nonton matanya agak kosong, kemudian kita mikir itu gimana ya, ini bulan ini hasilnya belum sesuai dengan harapan dan lain-lain dan lain-lain. Akhirnya TV-nya itu ya bolong, nggak kelihatan apa-apa karena pikiran kita ke tempat lain. Itu adalah terdistraksi. Nah, kemudian waktu kita tutup mata dalam meditasi, distraksi ataupun pikiran yang kemudian menyimpang itu muncul kuat sekali. Apalagi kalau kita menggunakan objek nafas. Objek nafas itu memang enak sekali ya, ikut dengan kita terus. Banyak orang kan mengatakan, Bante, manfaatnya objek nafas apa Bante? Ikut kita terus. Dari bayi saat ini sampai nanti kita mau meninggal, itu ikut terus. Kamu kalau nanti objeknya bukan nafas, misalnya objek, misalnya mayat misalnya, Iya. nah kan kita nggak bisa bawa terus. Masa di tas kita itu dibuka lalu ada tangannya, potongan tangannya orang. Wah, kita malah ditangkap polisi karena kita mutilasi kan. Iya, iya. Nah, tapi kalau dikasih ganti kaki ayam, kan kita malah berpikir ini kalau digoreng jadi apa ya? Nah, kan malah kacau. Jadi itu kita tidak persiapkan seperti itu. Tapi kalau nafas, ini kan nempel terus. Hmm. Jadi kita bisa bawa kemana-mana. Bahkan ketika kita berada di ruang yang paling pribadi sekalipun, di pojok kamar mandi, itu nafasnya masih ikut. Nah, jadi kita bisa memperhatikan nafas. Itu paling ideal. Tapi karena nafas itu halus, distraksinya ini pikiran menyimpang ini cepat sekali. Jadi biasanya kita akan ngamati nafas. Nafasnya normal seperti sekarang, kemudian kita amati kapan dia masuk, kapan dia keluar. Baru 3-4 kali ngamati, amblas. Betul. Kemudian kan kalau di body kiri kan pakai timer. Kita sudah pernah sampaikan itu di pembicaraan yang lain. Ya. Tujuannya apa dan sebagainya kan. Nah, jadi kita pakai timer. Timernya bunyi, itu kita malah kaget. Bunyi. Ngapain ya saya tadi setengah jam ini? Loh, lah kamu ngapain setengah jam? Nggak tahu. Saya tadi memperhatikan napas, tapi tahu-tahu hilang gitu aja. Karena napas itu sangat halus. Nah, lalu bagaimana nih? Kamu jangan merasakan napas saja. Tapi sekarang kamu label lah napasnya. Label 1-5. Jadi napas masuk 1, napas keluar 1. Kemudian nanti 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Wah, Bante, kalau sampai 5 terlalu gampang, Bante. Jari kita ini kan 10 tangan, 10 kaki. Kenapa nggak 20? Nantang. Nantang. Saya ngomong, kamu jangan sok pinter di sini. 20, kamu merasa bisa ngitung 20 atau bisa ngitung 1 juta, mau bisa ngitung 1 miliar. Oke, coba.
Nanti kadang-kadang kita itu bisa lebih bodoh daripada anak TK. Ngitung sampai 3 itu bisa lupa kelanjutannya. Iya. Satu, satu, dua, dua, terus pikiran kemana-mana. Mikirin masa lalu, masa depan, dan sebagainya, mau balik, tadi berapa ya? Habis ini berapa ya? Nah, coba. Kamu mau sok pinter, mau 20 sampai 1000 dan lain sebagainya. 5 saja lo nggak lengkap. Udah 5 aja, biar kalau kalau nanti kehilangan kamu nggak marah-marah. Loh, memang marah kenapa? Coba sekarang hitung sampai 100 ya. Satu, satu, dua, dua. Wah, dia tekun banget. Satu, satu, dua, dua, tiga, 50, 60, 63. Waduh, makanya nyimpang. Aduh, tadi berapa sih? Kepala saya ini nggak bisa diajak kompromi, otak nggak bisa diajak kompromi. Ih, malah marah-marah. Meditasi itu mau menenangkan batin, malah yang ada buatnya marah-marah. Nah, jadi saya katakan tuh, kalau kebanyakan, kamu kehilangan stres. Karena merasa tadi sudah usaha baik-baik, hilang. Nah, jadi 5 saja. Kalau kamu hilang nggak apa-apa, balik ke satu lagi. Kan hilangnya sedikit, manusia kan nggak mau rugi. Iya. Nah, jadi satu, satu, dua, dua, berapa ya? Tuh, saya kok jadi mikiri ini tuh tadi. Ya sudahlah, mulai lagi. Satu, satu, dua, dua, kan enak tuh. Nah, jadi kemudian menggunakan hitungan supaya bisa fokus. Orang kemudian mengatakan, Bante ini kan nggak fokus. Kita kan tujuannya kan memperhatikan objek nafas. Ngapain ngasih hitungan? Kan berarti memperhatikan dua hal yang berbeda. Betul, ini dua hal yang berbeda. Tetapi karena pikiran kita belum fokus, pikiran itu daripada mikir yang lain, kita kasih pekerjaan. Hmm. Pekerjaannya adalah melabel, menghitung. Kenapa? Menghitung itu membuat kita berpikir banyak hal. Satu, tentang hitungan itu sendiri. Dua, tentang bahasa. Karena kita kalau menggunakan bahasa Indonesia kan keluarnya tidak pakai bahasa Inggris bagian, bahasa Indonesia lagi, bahasa Jawa kan tidak. Tapi kan tetap satu, satu, dua, dua. Nah, jadi otak itu berpikir tentang bahasa. Otak berpikir tentang urutan. HP1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Jadi ada banyak pekerjaan di otak itu. Kemudian sudah sampai 5, balik satu lagi. Itu kan ada pekerjaan. Ada yang sok pinter, habis 5 lanjut ke 6, ke 7, 8, lalu loh, ngapain saya sampai 8? Itu sok pinter namanya. Kemudian balik lagi, 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Nah, jadi kehilangannya tidak sakit hati, tidak stres, kemudian otak itu dikasih kerjaan, sehingga hasilnya nanti membantu kita untuk fokus pada objek kita yang sesungguhnya. Nanti kalau kita sudah objek nafasnya ini kepegang, hitungan ini mulai menjadi tidak jelas, Hmm. menjadi sulit untuk dilanjutkan. Satu, habis satu ini berapa ya? Sulit dilanjutkan karena kita sudah fokus pada objek. Nah, kalau sudah begitu, hitungan ini kita lepaskan. Jadi bukan dari awal kita tidak menghitung. Hmm. Merasakan masuk keluarnya nafas itu bukan objek, tetapi hasil kita sudah memegang objek. Karena kita sudah bisa memegang objek, kita itu hanya tinggal mengamati kapan dia masuk, kapan dia keluar. Nah, itu. Tapi sebelum kita mampu itu, pakai bantuan hitungan. Itu caranya kita biar pegang objek pada napas. Tapi kalau nggak bisa, karena pikiran itu nyimpang-nyimpang terus, ini berarti objek nafas yang demikian sederhana dan selalu ikut dengan kita itu, mungkin pikiran kita terlalu cepat. Jadi napas kita sering terlupa, pikiran lari-lari kemana-mana. Nah, kalau gitu kita tambahi pekerjaannya. Kalau tadi menghitung 1 sampai 5, sekarang kita tambahi pikiran ini dengan pekerjaan, yaitu tidak lagi memperhatikan nafas, tidak lagi ngurusi hitungan, tapi kita ganti dengan kalimat, semoga semua makhluk
berbahagia. Kadang-kadang kalau yang sudah hafal parita, sabe, sata, bawantu, sukitata. Nah, ini membuat pikiran mikir lagi itu sebetulnya. Kan intinya sebetulnya kita ini kan keterampilan memusatkan pikiran. Jadi kita pakai cara macam-macam, loh. Nah, sekarang kita memikir, ini pakai bahasa Pali, wah, susah ini. Sabe, sata, bawantu, sukitata. Nah, itu pikiran kita bekerja dengan keras. Kemudian habis sabe, ada sata. Sabe, sata, bawantu, sukitata. Terus kita ulang, kita ulang, kita ulang, kita ulang tanpa memperhatikan nafas. Itu nanti lama-lama pikiran itu bisa fokus. Dan kalau sudah fokus, yang terjadi adalah hitungannya makin lambat. Sabe, sata, bawantu, suki, tata. Atau kalau kita pakai bahasa Indonesia, semoga semua makhluk berbahagia. Pertama, kita hanya ngomong semoga semua makhluk berbahagia atau bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Makin fokus, dia makin lambat. Semoga semua makhluk bahagia. Makin lambat lagi, makin jedanya makin panjang. Nah, itu berarti kita bisa fokus. Jadi, pikiran menyimpang adalah normal. Jangan putus asa. Saya sudah meditasi 10 tahun. Kenapa ya pikiran saya masih goyang terus? Normal. Kita itu sudah biasa dikuasai oleh pikiran. Dalam hidup sehari-hari ya, misalnya, saya pengen jalan lah. Jalan kita. Saya pengen buka buku ah. Buka buku. Buka buku bosen. Saya kepingin ganti buku yang lain lah. Saya mau HP ya. Saya mau buka komputer lah. Kita ngikuti aja. Pikiran maunya apa kita ikuti. Nah, sekarang ngantuk saya mau tidur. Ikuti aja. Kita sudah menjadi budak pikiran sejak kita hidup di dunia ini. Itu mulai dari bayi itu. Lapar, nangis. Nanti begitu sudah dikasih minum, ASI misalnya, atau minuman apa, tenang. Kenapa? Pikirannya sudah nggak nuntut. Nanti habis ngompol, nuntut lagi, nangis lagi. Wah, nih, popoknya basah. Oke, ganti. Popoknya kering, diem. Nanti lapar, nangis lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita diperbudak itu, pikiran kita itu dari kecil, dari bayi, dari dalam kandungan. Sehingga kalau dalam kandungan itu, ibunya mengatakan, kok saya kepingin durian ya? Langsung suaminya, ngidam ya, ngidam durian. Untung ini musim, carikan durian. Ini maunya si anak loh, maunya anak, duriannya minta 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan kita dikuasai oleh pikiran itu. Keinginan-keinginan kita. Kalau kita mau tarik lagi, kalau kita ada tentang kehidupan lampau dan lain sebagainya, itu sudah dari ribuan kehidupan lampau yang seperti itu. Nah, kemudian sampai hari ini, ya masih seperti itu. Pengen ini, pengen itu, langsung dikerjakan. Sekarang meditasi, duduk diem. Pikiran yang biasanya menguasai, kita mau kuasai. Anda bisa bayangkan, orang yang bebas atau kuda yang liar mau ditunggangi. Anda bisa lihat itu, bagaimana cara menjinakkan kuda atau sapi itu. Ya. Wah, ditunggangi bisa lompat-lompat, enggak karu-karuan. Nah, itu sama dengan pikiran itu. Dia lompat-lompat dan membuang kita. Kalau Anda lihat rodeo itu ya, penunggang kuda itu adalah diri kita. Nah, pikiran kita itu adalah kudanya itu. Wah, kita ditarik susah sekali. Talinya ditarik kencang sekali. Dia masih lompat-lompat. Kadang-kadang kita mencela. Jatuh kita ke tanah. Kudanya santai lagi. Sudah tidak ada Anda di atasnya, santai, jalan lagi. Artinya apa? Pikiran begitu membuang kita. Kita sudah nggak fokus lagi. Santai dia.
Tapi begitu kita mau kendalikan lagi, wah dia lompat-lompat lagi. Nah, lompat-lompat itu yang disebut oleh tadi di dalam kuis Anda itu adalah orang yang pikirannya terus lari-lari kemana-mana itu. Nah, tugas kita mengendalikan. Objeknya itu talinya itu, ya tarik yang kenceng. Disiplin semangat ulet, yaitu tiap hari Anda latih kuda Anda itu. Latih lagi, tarik talinya yang kenceng dengan semangat. Jangan terus ditarik sebentar lalu kudanya, aduh kayaknya nih kudanya udah capek, dilepaskan. Wah dia lompat-lompat lagi. Kita harus semangat nih narik, pegang lagi, pegang lagi. Nah, jadi ulet juga. Dan akhirnya kuda itu begitu tunduk, dia menjadi tunggangan yang sangat-sangat setia. Mau kemana? Belok kanan, belok kiri. Bisa. Demikian pula dengan pikiran. Anda begitu pikirannya bergolak, pikirannya nyimpang, berarti Anda sudah belajar meditasi. Kenapa? Karena Anda sekarang tahu bahwa pikiran Anda itu seperti itu. Dulunya nggak tahu. Diperbudak kita oleh pikiran dari bayi dalam kandungan itu. Kita nggak tahu. Tapi begitu kita duduk, loh, sulit sekali ya dikendalikan. Nah, jadi kita tahu sekarang. Oh, ini pikiran ini. Kalau gitu, saya harus disiplin semangat ulet, saya pegang objek lagi. Usaha lagi pegang objek. Nah, caranya tadi kalau pakai nafas, pakai hitungan. Tapi kalau bukan nafas, ya ganti dengan kalimat. Sabbe sata, bawantu sukitata, atau semoga semua makhluk bahagia. Itu semua hanya alat objek itu. Alat untuk memusatkan pikiran, karena meditasi adalah keterampilan untuk memusatkan pikiran. Meditasi adalah seperti kita nunggang kuda liar dalam arena rodeo. Itu seperti itu. Jadi kita kemudian kendalikan. Nah, lalu apa yang kalau di body kiri dia lakukan? Saya duduk, objeknya nafas susah. Saya duduk, objeknya sabbe cata, ya susah. Terus gimana nih? Pakai meditasi jalan. Karena nafas, kalimat, itu ada di dalam pikiran. Ini halus banget. Kita mau mengendalikan pikiran kan dengan pikiran. Nah ini kan agak susah. Sekarang kita pakai meditasi jalan saja. Nah meditasi jalan, kita menyediakan yang namanya magic carpet. Kayak karpet mie Bante ya? Carpet mie, ya. Magic carpet itu bukan bisa terbang ya. Wah, bisa karpet terbang. Oh, ini kalau bisa karpet terbang kan nanti kita bisa pulang pakai karpet ini. Enggak. Ini karpet mie itu yang dulu kita sudah bahas juga itu ya. Nah, karpet itu hanya untuk merasakan telapak kaki kanan dan kiri kita sedang melangkah. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, ini objek ini menjadi kasar banget. Kanan, kiri, kanan, kiri. Pikiran kita ketika pertama gampang, kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi sudah beberapa kali, seperti biasa, rodeo, kuda kita itu menendang kita pergi. Nah, jadi kita nggak tahu kemana, tapi kan kakinya ngelangkah terus. Nah, kemudian, duh ngapain saya nih? Kan masih melangkah nih. Nah, akhirnya magic carpet kita itu yang panjangnya sekitar 2 atau 3 meter itu, sampai ujung kita, loh, saya kan meditasi jalan nih. Langsung balik, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan seterusnya. Kemudian nanti pikiran menyimpang lagi. Kaki kanan melangkah, ngomongnya kiri. Kiri melangkah, ngomongnya kanan. Salah ini. Ngawur, ngawur. Lalu diperbaiki lagi, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan ini tidak terjadi di meditasi waktu kita duduk. Waktu mengamati nafas, ataupun mengucapkan kalimat dalam batin, semoga semua makhluk bahagia. Nggak muncul itu, karena begitu dia hilang, ya hilang aja. Karena tidak ada alatnya yang untuk kembali, anchornya itu nggak ada. Betul. Tapi begitu dengan kaki, kanan kiri, langsung balik lagi, langsung balik lagi, langsung balik lagi. Cepat sekali. Nah, kalau itu sudah bisa meditasi jalan, nanti duduk itu lebih enak. Karena kita sudah tahu cara memusatkan pikiran. Itu sama dengan rodeo tadi, sudah bisa menundukkan kudanya, dan hasilnya adalah kita bisa nunggangi dia dengan baik. Karena itu bagi yang Anda mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, jangan takut, jangan berhenti,
Justru itulah kesempatan kita menantang pikiran kita bahwa dulu kamu itu mengendalikan saya terus-menerus dari kecil, sekarang saya mau mengendalikan kamu. Kamu pengen saya jalan, timernya belum bunyi, saya tidak mau lakukan. Karena saya mau meditasi duduk, saya duduk terus. Timer belum bunyi, saya nggak mau pusing. Nah, akhirnya pikiran itu mulai tunduk. Pelan-pelan, tapi itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh disiplin, semangat, dan ulet. Kemudian kalau yang kedua tadi adalah tentang kesemutan. Orang mengatakan, "Duh Bante, kok kesemutan ya Bante?" Kadang-kadang ada yang bertanya juga, "Bante itu apa ya? Pernah kesemutan?" Oh iya, Saya mengatakan, yang tidak pernah kesemutan setahu saya kaki hanya meja. kaki meja. Kaki meja ya. Pun itu karena darah dan daging, ya kesemutan. Cuman toleransi pada kesemutannya itu mungkin lebih baik. Ya, jadi ada orang-orang yang 5 menit sudah kesemutan. Nanti ada, kalau dia latihan terus bisa 10 menit, lama-lama ya 15 menit. Jadi toleransinya itu bertambah atas kesemutannya. Nah, kemudian bagaimana ini ngatasi kesemutan? Kalau kita latihan 15 menit, sehari 15 menit, mungkin 5 menit pertama bagi orang tertentu itu sudah kesemutan. Tahan saja kesemutannya. Karena apa? 15 menit kesemutan tidak mungkin lumpuh. Jadi harus ditahan. Jangan orang belum pernah meditasi, disuruh meditasi langsung 2 jam kesemutan. Wah, wah ya dia rasanya ya nggak karu-karuan, walaupun ya nggak lumpuh juga sih, tapi kan dia mungkin sudah trauma untuk meditasi. Jadi 15 menit dulu. Kemudian nanti kalau sudah bisa mengatasi kesemutannya dan lain sebagainya, baru ditambah lagi mungkin 20 menit, 25 sampai 30 menit. Atau meditasi itu kalau duduk ya, kan tidak harus duduk di lantai. Mhm. Bisa juga mungkin duduk di kursi yang agak keras, jangan jangan kursi empuk sofa ya, duduk di kursi yang agak keras sehingga kesemutannya itu juga berkurang. Itu juga bisa. Nah, kemudian meditasi jalan, karena banyak orang menganggap meditasi itu mesti duduk, kalau jalan itu bukan meditasi. Keliru, meditasi jalan itu juga termasuk, karena itu juga latihan untuk fokus. Nah, jadi meditasi jalan aja, itu mengurangi kesemutan banget, Hmm. sehingga hasilnya nanti kita meditasinya enak, kesemutannya berkurang, hasil fokusnya juga meningkat. Nah itu kalau mau ngatasi 2 hal tadi, yaitu pikiran gampang menyimpang dan kesemutan. Ya, terima kasih Bante.